Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Deru tujuh guru menubuatkan bahwa Injil Kerajaan akan tersebar ke seluruh alam semesta. Aku menyebarkan pekerjaanku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemuliaanku terpancar di seluruh alam semesta. Kehendakku diwujudkan di dalam diri manusia yang tercerai-berai di sana-sini. Semuanya dikendalikan oleh tanganku, memulai tugas-tugas yang telah aku tetapkan. Mulai saat ini, aku telah memasuki zaman baru, membawa semua manusia ke dalam dunia yang baru. Waktu aku kembali ke tanah airku, aku memulai bagian pekerjaan yang lain dalam rencana awalku, agar manusia dapat mengenalku lebih dalam. Aku memandang alam semesta ini sebagai satu kesatuan dan melihat bahwa waktu ini waktu yang baik untuk pekerjaanku. Karena itu, aku bergegas-gegas kian kemari melakukan pekerjaan baruku atas manusia. Bagaimanapun juga, ini adalah zaman baru, dan aku telah mengerjakan pekerjaan baru untuk membawa lebih banyak orang baru ke dalam zaman baru dan menyingkirkan lebih banyak orang yang harus aku lenyapkan. Di bangsa naga merah yang sangat besar ini, aku telah menjalankan tahap pekerjaan yang tak terselami bagi umat manusia, yang akan menyebabkan mereka terombang-ambing, terbawa angin. Setelah itu, perlahan-lahan, banyak yang terbawa tiupan angin itu. Sesungguhnya, inilah tempat pengirikan yang hendak ku bersihkan. Inilah yang kudambakan, dan ini jugalah rencanaku. Sebab banyak orang fasik menyelinap masuk ketika aku sedang bekerja, tetapi aku tidak terburu-buru menyingkirkan mereka. Sebaliknya, aku akan menyerahkan mereka ketika saat yang tepat tiba. Hanya sesudahnya aku akan menjadi sumber kehidupan, sehingga mereka yang sungguh-sungguh mengasihiku akan menerima buah pohon ara dan keharuman bunga bakung. Di tanah tempat iblis mengembara, yaitu tanah debu, di sana tak ada emas murni tersisa, hanya pasir. Oleh karena menghadapi keadaan seperti inilah, aku melakukan tahap pekerjaan seperti ini. Engkau harus tahu bahwa yang kujadikan milikku adalah emas murni, emas yang telah dimurnikan, bukan pasir. Mana mungkin orang fasik tetap tinggal di rumahku? Mana mungkin kubiarkan serigala menjadi parasit dalam firdausku? Kukerahkan segala cara yang mungkin untuk menyingkirkan hal-hal ini. Sebelum kehendakku disingkapkan, tak seorang pun menyadari apa yang akan kulakukan. Dengan mengambil kesempatan ini, kusingkirkan orang-orang fasik itu, dan mereka dipaksa untuk meninggalkan hadiratku. Inilah yang kulakukan kepada orang fasik, tetapi akan ada satu hari ketika mereka melayani untukku. Hasrat manusia untuk mendapatkan berkat terlalu kuat. Oleh karena itu, aku membalikkan badanku dan menunjukkan wajah kemuliaanku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya semua manusia dapat hidup dalam dunianya sendiri dan menghakimi dirinya sendiri, sementara aku terus mengucapkan firman
yang harus kuucapkan dan menyokong manusia dengan apa yang mereka butuhkan. Saat manusia tersadar, aku sudah menyebarkan pekerjaanku sejak lama. Aku akan mengungkapkan kehendakku kepada manusia dan memulai bagian kedua pekerjaanku atas manusia, membiarkan semua manusia mengikutiku dari dekat agar dapat selaras dengan pekerjaanku, dan membiarkan manusia memberi yang terbaik untuk melakukan bersamaku pekerjaan yang harus kulakukan. Tak seorang pun mengimani bahwa mereka akan melihat kemuliaanku, dan aku tidak memaksa mereka. Sebaliknya, aku lebih suka memindahkan kemuliaanku dari tengah-tengah umat manusia dan membawanya ke dunia yang lain. Saat manusia bertobat sekali lagi, aku akan mengambil kemuliaanku dan menunjukkannya kepada lebih banyak orang yang memiliki iman. Dengan prinsip inilah aku bekerja, sebab ada saatnya kemuliaanku meninggalkan Kanaan, ada pula saatnya kemuliaanku meninggalkan orang-orang pilihan. Bahkan ada saatnya kemuliaanku meninggalkan seluruh bumi, membuatnya menjadi redup dan memerosokkannya ke dalam kegelapan. Bahkan tanah Kanaan pun takkan melihat sinar matahari. Semua manusia akan kehilangan imannya, tetapi tak seorang pun bersedia melepaskan keharuman tanah Kanaan. Hanya ketika aku masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, aku akan menyingkapkan bagian lain dari kemuliaanku. Pertama-tama di tanah Kanaan, membuat seberkas cahaya bersinar ke seluruh bumi, menerobos ke dalam malam yang gelap gulita, sehingga seluruh bumi akan datang pada terang itu. Biarlah manusia di seluruh bumi datang untuk mengambil kekuatan dari kuasa terang itu, sehingga kemuliaanku meningkat dan muncul sekali lagi bagi setiap bangsa. Biarlah seluruh umat manusia menyadari bahwa sudah sejak lama aku datang ke dunia manusia, dan sudah dari dahulu aku membawa kemuliaanku dari Israel ke timur. Sebab kemuliaanku bersinar dari timur. Kesanalah kemuliaanku dibawa dari zaman kasih karunia hingga saat ini. Akan tetapi, dari Israel lah aku berangkat, dan dari sanalah aku tiba di timur. Hanya ketika terang dari timur perlahan memutih, kegelapan di seluruh bumi mulai berubah menjadi terang. Barulah pada saat itu manusia menyadari bahwa aku sudah lama pergi dari Israel dan bangkit lagi di timur. Setelah dulu pernah turun ke Israel dan kemudian meninggalkannya, aku tidak bisa dilahirkan di Israel lagi, karena pekerjaanku memimpin seluruh alam semesta. Dan lagi, kilat menyambar langsung dari timur ke barat. Karena alasan inilah, aku turun di timur dan membawa Kanaan kepada orang-orang di timur. Aku ingin membawa orang-orang dari seluruh bumi ke tanah Kanaan, dan karena itu, aku terus menyampaikan ucapan-ucapan di tanah Kanaan untuk mengendalikan seluruh alam semesta. Saat ini, belum ada terang di seluruh bumi selain daripada Kanaan, dan semua manusia terancam bahaya kelaparan dan kedinginan. Aku memberikan kemuliaanku kepada Israel, lalu mengambilnya kembali, dan setelahnya aku membawa orang Israel ke timur, dan seluruh umat manusia ke timur. Aku membawa mereka semua pada terang
supaya mereka dapat dipersatukan kembali dengan terang itu dan menjadi terhubung dengan terang itu, dan tidak perlu lagi mencari-cari terang itu. Aku akan membuat semua orang yang mencari melihat terang lagi dan melihat kemuliaan yang dahulu kuperlihatkan di Israel. Aku akan membuat mereka melihat bahwa dulu sekali aku sudah datang di atas awan putih ke tengah-tengah umat manusia, membuat mereka melihat awan putih yang tak terhitung jumlahnya dan buah dalam gugusan-gugusan yang melimpah. Terlebih lagi, aku akan membuat mereka melihat Yahweh, Tuhan Israel. Aku akan membuat mereka memandang kepada Guru atas kaum Yahudi, Mesias yang dirindukan, dan penampakanku sepenuhnya, yaitu aku yang telah dianiaya oleh raja-raja di sepanjang masa. Aku akan bekerja atas seluruh alam semesta, dan aku akan melakukan pekerjaan yang hebat, menyatakan seluruh kemuliaanku dan semua perbuatanku kepada manusia di akhir zaman. Aku akan memperlihatkan wajah kemuliaanku dalam kepenuhannya kepada orang-orang yang menantikan aku bertahun-tahun lamanya, kepada orang-orang yang merindukan kedatanganku di atas awan putih, kepada Israel yang merindukan penampakanku sekali lagi, dan kepada seluruh umat manusia yang menganiaya aku, supaya semua orang tahu bahwa sudah lama aku mengambil kemuliaanku dan membawanya ke timur. Jadi, kemuliaanku itu bukan lagi berada di Yudea, sebab akhir zaman telah tiba. Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku, dan di timur, guruh menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke dalam masa sekarang. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku, masuk ke dalam aliran ini, dan tunduk di hadapanku, sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapakah yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapakah yang tak harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapakah yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapakah yang tidak mendambakan keindahanku? Siapakah yang tak mau datang pada terang? Siapakah yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapakah yang tak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapakah yang tak memuja Yang Maha Kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika melihat umat pilihanku, aku ingin berbicara lebih banyak kepada mereka. Seperti guru hebat yang mengguncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai, aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi kekayaan manusia, dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku begitu berharga, sampai-sampai manusia enggan melepaskannya, dan pada saat yang sama mendapati bahwa firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang bergembira dan bersukacita merayakan kedatanganku. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu,
aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku, aku akan menjadikannya sedemikian rupa, sehingga semua manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur, dan melihat bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia, lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Ia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini, dan aku juga bayi yang ditelantarkan orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Terlebih lagi, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan di zaman sekarang ini. Biarlah semua orang datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku, dan memandang pada perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku, dan juga tujuan pengelolaanku. Biarlah setiap bangsa menyembahku, setiap lidah mengakui aku, setiap manusia menyandarkan imannya di dalamku, dan setiap umat tunduk kepadaku.